Bapak Uskup yang terkasih, Pater Vikjen, para imam, biarawan, biarawati, suster, frater, serta segenap umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mengawali kesaksian keluarga kami, ini adalah visi Keuskupan Atambua. Visi Keuskupan Atambua, umat Allah Uskupan Atambua semakin unggul, cerdas, dan sejahtera dalam terang iman dan persahabatan Kristiani. Misi Keuskupan Atambua Meningkatkan pastoral pendidikan integratif, meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif, mewujudkan persahabatan Kristiani. Saya Petrus Alcantara Tribabang Manek dalam keseharian bekerja sebagai aparat sipil negara. Saya mengawali setiap hari dalam kerja saya dengan bangun sebelum lonceng gereja pertama, di mana saya mempersiapkan diri untuk beribadah misa pagi. Karena rumah saya dekat dengan gereja, makanya saya bisa tekun untuk mengikuti misa setiap hari. Dalam keseharian, saya mengikuti misa dengan satu kesadaran penuh bahwa iman akan Yesus Kristus bertumbuh di dalam diri saya, di dalam pergumulan hidup saya, sejak saya berada di rantauan, saat kuliah, dan saat saya bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Belu. Saya banyak mengalami kesulitan di dalam kehidupan, terutama di dalam pekerjaan dan di dalam keluarga, di mana saya banyak mengalami peristiwa suka duka dalam keluarga. Banyak kali persoalan dan problem hidup. Saya pernah menyaksikan bagaimana keluarga saya, bapak dan ibu yang sangat saya kasihi untuk meninggal, berangkat dalam penderitaan dan penyakit mereka. Namun saya yakin bahwa segala yang ada dalam kehidupan saya adalah terbaik di dalam kasih Yesus Kristus. Pada pengalaman dalam hidup saya, dalam pekerjaan, saya bersama-sama dengan para medis dan aparat kelurahan sama-sama memberi penerangan dan informasi kepada masyarakat tentang pandemi COVID-19 yang sementara melanda. Dan ada satu kisah hidup saya, ada seorang tua yang pernah kami bantu. Kami membawa beliau ke rumah sakit, namun Tuhan berkehendak lain. Bukan kesembuhan yang didapat, tetapi orang tersebut harus menemui wafat meninggal di rumah sakit. Tapi saat itu saya sempat goyah bahwa apakah itu kesalahan saya saat saya menolong orang itu untuk ke rumah sakit? Apakah itu sudah suatu sikap dan tindakan yang benar untuk mengantar dia ke rumah sakit? Namun saya percaya bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Tuhan yang terbaik, dan saya berpikir bahwa memang paling tidak beliau telah meninggal karena sudah kami dan para medis itu sudah berusaha sedemikian. Di dalam perjalanan hidup itu, saya sangat yakin akan kesaksian Yesus Kristus sendiri dalam kehidupan saya, bahwa Yesus adalah sahabat yang terbaik. Sesuai dengan pesan Injil Yohanes bab 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat
yang memberikan nyawa kepada sahabat lainnya, kepada sahabatnya. Dan itu Tuhan Yesus telah buktikan dengan wafat di kayu salib bagi menebus dosa umat manusia sebagai darah suci anak domba Allah. Dan saya sangat memahami akan cerita pengorbanan Abraham yang mengorbankan Ishak di dalam kepercayaan Yahudi kuno. Itu telah dilambangkan oleh Yesus Kristus sendiri di dalam kepercayaan Kristiani saya, kepercayaan Katolik saya, bahwa saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib, itu seperti juga darah anak domba yang untuk menghapus dosa-dosa kita umat manusia. Dan di dalam perjalanan hidup itu, dalam keseharian saya, banyak kali juga saya mengalami ketakutan. Ketakutan adalah satu hal yang menurut saya manusiawi. Ketakutan karena ada yang anggota keluarga yang sakit, ada yang mengancam untuk rumah tangga, keutuhan rumah tangga, atau pendapatan kami, dalam karir kami, dalam pekerjaan kami. Namun saya selalu berpegang akan pesan Yesus Kristus di dalam Injil Matius bab 14 ayat 27. Tenanglah, Aku ini, jangan takut. Dan sejak itu, setiap kali teringat kepada kata jangan takut, dan saya ingat bahwa di dalam Alkitab, di dalam pesan-pesan Injil, hampir banyak kali saya membaca pesan Yesus, Tuhan, jangan takut. Karena Yesus menurut saya sangat mengerti dan memahami ketakutan secara pribadi yang saya alami dalam mengurus keluarga saya, dalam mengurus juga keluarga besar saya atau suku rumah saya dengan problem dan konflik yang beraneka. Dan karena problem dan konflik yang beraneka itu, maka setiap pagi saya selalu bangun sebelum lonceng pertama. Saya selalu bangun bahkan sebelum jam 4, hanya untuk mengingat semua masalah, setiap konflik di dalam keluarga besar saya. Misalnya bagaimana membiayai kemenakan atau anak-anak yang masih butuh untuk biaya pendidikan, bagaimana tentang saudara-saudara yang sakit, ada yang sakit berat, sakit ginjal, ada yang sudah tua, dan semua itu butuh didoakan. Dengan diam-diam dan tanpa bicara kepada mereka, saya selalu mendoakan yang terbaik bagi mereka, karena saya pikir doa itu adalah kesempatan saya untuk memohon. Dan setiap hari yang baru yang kita lewati, selalu ada masalah baru yang butuh tangan Tuhan untuk menguatkan kita, karena sesungguhnya saya merasa lemah, saya merasa takut dalam keseharian saya. Namun di dalam Tuhan, seperti di dalam Injil Matius yang berkata jangan takut, maka saya pun tidak takut untuk melangkah setelah pulang dari misa pagi. Saya selalu merasa berat saat pergi misa, dan selalu saya pulang dengan ringan, karena saya tahu bahwa problem hidup hari itu yang akan saya hadapi, saya bersama Tuhan Yesus sebagai sahabat saya. Apapun masalahnya, apapun problemnya, hanya Yesus satu-satu jawaban hidup saya. Mungkin demikian kesaksian saya. Inilah anggota keluarga saya yang masing-masing akan memperkenalkan diri. Di ujung adalah istri dan ibu dari anak-anak saya, akan memberikan kesaksian bersama anak-anak saya. Terima kasih. Saya Maria Bernadetta. Saya akan memberikan kesaksian selama masa pandemi COVID-19 ini.
Pada waktu itu saya sempat terkena sakit selama 2 minggu. Saya pikir waktu itu saya kena COVID. Tapi setiap malam selama 2 minggu saya bergumul. Saya meminta kepada Tuhan Yesus untuk menjauhkan saya dari segala macam penyakit yang tengah melanda saya. Dan saya percaya sekali Tuhan Yesus mendengarkan semua doa-doa saya dan mukjizat itu nyata. Saya terbebas dari segala rasa sakit dan saya yakin sekali Tuhan Yesus sangat mencintai saya dan keluarga kecil saya. Dan untuk semakin mencintai Tuhan Yesus, saya meyakinkan anak-anak saya dan suami saya untuk kita selalu bersama berdoa. Walau apapun yang terjadi, kami tetap rajin pergi ke gereja. Walau kami sakit, kami tetap meluangkan waktu untuk hari Minggu. Kami menginjak rumah Tuhan untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas segala penyelenggaraannya kepada keluarga kecil saya. Dan untuk itu saya mengambil dari Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Terima kasih. Saya Maria Gabriela Savana Manek. Saya sebagai anak bungsu. Saya bersekolah di SMA Katolik Surya Atambua dan sekarang duduk di bangku SMA kelas 3. Selama masa pandemi COVID, kami semua tidak diizinkan untuk pergi ke sekolah dan kami melakukan program belajar secara daring atau online. Selama pembelajaran online, saya mengalami banyak hal, mulai dari tidak mengerti karena tidak ada penjelasan yang baik dari guru kepada kami, tetapi saya tetap berpegang teguh bahwa saya bisa melalui semua ini dengan baik karena Tuhan selalu bersama saya. Saya berpedoman pada kitab Amsal, bab 23 ayat 18, yang berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saya percaya bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang terbaik bagi saya. Sekian dan terima kasih. Saya Alexander Belmiro Evelino Manek. Status saya saat ini sebagai mahasiswa. Saya pergi berkuliah di tanah rantau di pulau yang berbeda. Dan selama saya kuliah dari semester 1 sampai sekarang, saya mengikuti sebuah organisasi Katolik di kampus saya, yaitu Keluarga Mahasiswa Katolik, disingkat KMK. Jumlah kami memang sedikit, tidak sebanyak organisasi-organisasi lain yang ada di kampus, tapi kami selalu berupaya untuk berkumpul bersama dalam menjalankan setiap praktek maupun tugas kami dalam organisasi. Dan ketika pandemi COVID ini melanda Indonesia, kami terpaksa saling berpisah dikarenakan juga tepat pada liburan semester banyak teman-teman yang pulang kampung, termasuk saya juga. Dan setelah hampir setahun lebih saya di sini, kami dalam organisasi kami tetap aktif. Kami melalui sistem online juga, mengikuti seperti kuliah kami yang juga online sekarang. Kami tetap menjalankan semua program kerja kami dalam mencari dana maupun menerima anggota-anggota baru dalam organisasi Katolik kami di kampus, dan tetap merayakan hari raya agama kita bersama-sama melalui doa-doa online, kadang seperti itu. Dan juga satu lagi mengenai pedoman hidup saya mengambilnya dari kitab Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, di mana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Keuskupan Atambua, unggul, cerdas, sejahtera.